merupakan perang modern terdahsyat. Sebab jauh sebelumnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah pernah memperingatkan akan datangnya hal ini. Baik dari kapitalis barat maupun utara, khususnya Cina. Dengan divisi-divisi perang semestanya, bukan lagi ditentukan oleh benteng-benteng batu nan kokoh dan meriam, melainkan kita harus membuat antisipasi yang memadai. Jika tidak, maka kita hanya akan menjadi kuli bagi bangsa-bangsa lain atau kuli di negara lain. Kita tidak perlu cepat kecil hati, karena masyarakat yang pragmatis, hedonis, individualis, materialis, dan narsis tersebut ternyata bukan hanya monopoli Indonesia saja, tapi juga masyarakat dunia pada umumnya dewasa ini. Tanpa kita sadari, kita telah menjadi bagian dari masyarakat tata dunia baru yang dibentuk oleh kapitalis global. Baik dari kapitalis barat maupun utara, khususnya Cina. Dengan divisi-divisi perang semestanya, terutama divisi-divisi perang asimetris atau non-militer. Gambaran tentang masyarakat yang memuja pesona dunia bagi manusia sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Sebab jauh sebelumnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah pernah memperingatkan akan datangnya hal ini. Sahdan, seusai perang Badar yang heroik, Rasulullah meluruskan anggapan para sahabatnya yang menyatakan perang Badar sebagai perang besar yang menghasilkan kemenangan dari segala kemenangan. Menurut beliau, kembali dari perang Badar itu adalah kembali dari perang yang sekecil-kecilnya. Kita ini kembali dari peperangan yang paling kecil menuju peperangan yang lebih besar, yaitu peperangan melawan hawa nafsu. Seorang sahabat bertanya, perang apa yang paling utama? Baginda Rasul menjawab, engkau perangi hawa nafsumu. Abu Daud meriwayatkan sabda beliau, bukanlah orang yang gagah berani itu lantaran dia cepat melompati musuhnya di dalam pertempuran, akan tetapi orang yang berani ialah yang bisa menahan dirinya dari kemarahan. Demikianlah perang semesta yang menyertai gelombang globalisasi 2 di akhir paruh abad 20. Merupakan perang modern terdahsyat. Bukan lagi ditentukan oleh benteng-benteng batu nan kokoh dan meriam, melainkan perang dalam segala bentuk, khususnya perang budaya dan gaya hidup yang mampu menembus masuk ke ruang-ruang pribadi di dalam rumah tangga setiap penduduk dunia. Demi memenangkan peperangannya, para kapitalis global, baik barat maupun utara, yang pada umumnya manusia rakus, terus berusaha menggelorakan pesona hidup beserta produk-produk konsumtifnya. Akibatnya, di samping kerusakan tata nilai budi luhur dan keagamaan, juga terkurasnya sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup. Masyarakat luas hanya dijadikan sebagai pasar dengan individu-individunya yang konsumtif. Sebagai masyarakat yang sedang mabuk dalam alunan musik jiwa yang pragmatis, hedonis, individualis, materialis, dan narsis, kini kita mulai berubah menjadi masyarakat yang sangat egois, yang memuja diri sendiri, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Khususnya agar bisa berkuasa dan kaya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan segala cara. Hidup kita menjadi boros, keras lagi mementingkan diri sendiri, menjadikan kesolehan hanya sekedar formalitas. Pedoman hidup halalan thayyiban menjadi kabur. Pola hidup masyarakat sedang berkembang pesat ke pola hidup yang sangat konsumtif, serba mewah dan gemerlap, sehingga menjadikan negeri kita ini senantiasa defisit dalam neraca pembiayaan dan perdagangan luar negerinya. Kita telah menjadi bangsa yang tekor lantaran pola hidup kita. Cobalah perhatikan barang-barang kebutuhan kita sehari-hari, mulai dari bahan pangan yang sangat sederhana seperti garam,
sampai dengan peralatan elektronik yang canggih, sebagian besar berasal dari impor. Demikian pula penguasaan sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, mineral dan emas, hutan dan kebun kelapa sawit, bahkan air minum dan dalam kemasan, pabrik semen, pabrik rokok, dan toko-toko kelontong, serta bahan pokok di pedesaan, itu juga ikut dikuasai oleh modal asing atau pengusaha besar yang bekerja sama dengan asing. Sementara rakyat di sekitarnya tetap miskin, karena kita tidak mungkin menghindar dari percaturan global. Maka dengan memahami perang semesta global, kita bisa menarik kesimpulan, gempuran perang asimetris dengan alunan musik jiwanya masih akan terus berlangsung. Agar kita bisa tetap eksis bertahan sebagai wakil Tuhan di bumi sekaligus sebagai negara dan bangsa, kita harus membuat antisipasi yang memadai. Jika tidak, maka kita hanya akan menjadi kuli bagi bangsa-bangsa lain atau kuli di negara lain.